Oke teman-teman, kembali lagi di Arka Channel. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Hari ini saya akan mengajak teman-teman mengenal wisata religi dan sejarah Masjid Agung Keraton Surakarta. Nah, kebetulan saat saya melintas di Keraton Surakarta ini, saya melihat iringan atau arak-arakan dari Kebu Kiai Slamet ya teman-teman, yang diarak keliling Keraton Surakarta, yang nantinya juga dipersiapkan untuk acara malam satu suronan ya. Tampak beberapa abdi dalam yang mengurus Kebu Kiai Slamet ini mengiringi perjalanan keliling Keraton Surakarta ya teman-teman. Oke, jadi saya akan lanjut untuk menuju ke Masjid Agung Keraton Surakarta ya. Jangan di rumah saja, yuk kita piknik. Masjid Agung Keraton Surakarta atau nama resminya Masjid Ageng Keraton Surakarta Hadiningrat, pada masa pra-kemerdekaan adalah masjid agung milik Kerajaan Surakarta Hadiningrat dan berfungsi selain sebagai tempat ibadah juga sebagai pusat syiar Islam bagi warga kerajaan. Masjid Agung ini dibangun oleh Sunan Pakubuwono III tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Hal ini diketahui dari prasasti yang terdapat di dinding ruangan utama dari Masjid Keraton Surakarta ini. Nah, di sini tampak ruang utama dari Masjid Agung Keraton Surakarta untuk tempat beribadah ya teman-teman. Dan masjid ini merupakan masjid dengan kategori masjid jami, yaitu masjid yang digunakan untuk salat berjamaah dengan ukuran makmum besar, misalnya sholat Jumat dan sholat Id. Dengan status sebagai masjid kerajaan, masjid ini juga berfungsi mendukung segala keperluan kerajaan yang terkait dengan keagamaan seperti grebek, sekaten, dan maulid Nabi. Raja atau Sunan Surakarta berfungsi sebagai panatagama atau pengatur urusan agama, dan masjid ini menjadi pelaksana dari fungsi ini. Semua pegawai masjid ini pun diangkat menjadi abdi dalam keraton dengan gelar seperti Kanjeng Raden Tumenggung Penghulu Tafsiranom untuk penghulu dan Lurah Muadzin untuk juru azan. Ada yang unik di masjid ini, yaitu dengan adanya jam istiwa, atau ada yang menyebut juga jam bencet, yaitu jam yang memanfaatkan bayangan paralel matahari. Adanya tulisan Jawa menunjuk angka tahun 1784 Jawa atau 1855 Masehi, yang berarti pada masa Pakubuwono ke-8. Masjid Ageng Keraton Surakarta Hadiningrat ini sendiri berada tepat di sebelah barat alun-alun utara dari Keraton Kasunanan Surakarta. Berdiri di atas lahan seluas hampir 1 hektar,
Bangunan utama masjid yang berukuran 34,2 meter kali 33,5 meter mampu menampung sekitar 2000 jemaah. Sepanjang perjalanannya, masjid ini telah melalui beberapa penambahan dan renovasi. Bangunan yang pertama dibuat adalah bagian utama masjid. Penambahan dilakukan oleh Paku Buwono keempat yang memberikan kubah di bagian atas masjid. Tidak seperti kubah pada umumnya yang bergaya Timur Tengah, kubah pada masjid ini bergaya Jawa. Bentuknya menyerupai paku bumi. Penambahan berikutnya dilakukan oleh Paku Buwono X, yaitu berupa menara serta jam matahari untuk menentukan waktu sholat, juga di beberapa gapuranya. Sementara Paku Buwono ke-13 membangun kolam yang mengitari bangunan utama masjid ini. Selain itu, Paku Buwono ke-13 juga membangun ruang kaputren dan serambi di bagian depan. Penambahan terakhir dilakukan oleh pemerintah Surakarta, masih di area masjid. Ditambahkan beberapa bangunan dengan fungsi yang berbeda, yaitu adanya perpustakaan, kantor pengelola, dan juga poliklinik. Tepat di bagian selatan Masjid Agung Keraton Surakarta ini adalah Pasar Klewer ya teman-teman, yaitu pasar oleh-oleh atau pasar tekstil terbesar yang ada di Jawa Tengah. Jika teman-teman berkunjung ke kota Solo, jangan lupa untuk mampir ke Pasar Klewer ini ya. Karena di sini terdapat beberapa produk fashion yang sangat murah yang bisa teman-teman bawa untuk oleh-oleh di rumah nanti. Seperti adanya baju batik, kain batik, kaos, serta sepatu, tas, dan juga pernak-pernik khas kota Solo. Harganya pun cukup murah ya teman-teman. Untuk pernak-perniknya bisa 5.000 hingga 10 ribuan, dan untuk kaos batik sampai baju batik dari mulai 15.000 hingga 500.000. Nah, sekarang kita berada di Pasar Klewer di bagian timur ya teman-teman, dan di bawahnya ini adalah pasar digunakan untuk jual beli pakaian batik ya, dan di atasnya dipakai untuk ruang terbuka seperti ini ya teman-teman. Dan ini sangat luas sekali, bisa untuk beristirahat, melepas lelah, dan juga menikmati suasana sore yang ada di kota Solo. Karena di siang hari tentunya cuaca cukup panas ya teman-teman di tempat ini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman berwisata di kota Solo. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.